Babul kashfi an ma'aibi ruwatil hadith wa naqalatil akhbari wa qawlil a'immati fi dhalik. Bab menyingkap cacat para perawi hadis dan pembawa berita serta ucapan para imam tentang hal itu. Dalam bab ini, Imam Muslim rahimahullah menegaskan prinsip penting dalam ilmu hadis, bukan hanya meriwayatkan, tapi juga menyaring. Para ulama tidak segan membuka aib perawi jika berkaitan dengan penyimpangan agama, kebohongan, atau kelemahan hafalan. Ini bukan ghibah, tapi bagian dari menjaga agama. Yang pertama, tinggalkan hadis perawi yang mencela salaf. Qala Abdullah bin Al-Mubarak ala ru'usin nasi, da'u haditha Amrin bin Thabitin fa innahu kana yasubus salafa. Ini diriwayatkan oleh Ali bin Syaqiq dari Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak mengumumkan di hadapan orang banyak, tinggalkan hadis dari Amr bin Thabit, ia mencela para salaf. Ini prinsip yang jelas, siapa saja yang mencaci sahabat dan generasi awal Islam tidak layak menjadi rujukan hadis sebaik apapun narasinya. Kemudian, tidak boleh berfatwa tanpa ilmu atau meriwayatkan dari yang tidak thiqah. Qala Al-Qasim bin Ubaidillah, aqbahu min dzaka inda man aqala anillah, an aqula bi ghairi ilmin aw akhudha an ghairi thiqatin. Ini diriwayatkan oleh Abu Uqail sahib Bahiyah dari Al-Qasim dan Yahya bin Sa'id. Ketika ditanya kenapa tak bisa menjawab satu perkara agama, Al-Qasim menjawab, lebih buruk di sisi Allah dan orang yang berakal adalah bila aku berbicara tanpa ilmu atau mengambil ilmu dari orang yang tidak terpercaya. Inilah integritas ilmiah seorang ulama. Diam lebih baik daripada menyebar kebatilan. Kemudian, jangan bicara bila tak tahu. Jangan riwayat bila tak thiqah. Qala Abu Uqail, a'dhamu min dzaka indallah wa inda man aqala anillah an aqula bi ghairi ilmin aw akhbiru an ghairi thiqatin. Ini diriwayatkan oleh Bashar bin Al-Hakam dari Sufyan bin Uyainah. Ucapan Abu Uqail menunjukkan kerendahan hati yang penuh tanggung jawab. Ia merasa lebih berat dosanya jika sampai menyampaikan sesuatu yang ia tak tahu ilmunya atau berasal dari perawi yang tidak jelas amanahnya. Kemudian, jika perawi lemah, katakanlah ia tidak thiqah. Qalu akhbir anhu annahu laysa bithabitin. Ini diriwayatkan oleh Amrin bin Ali dari Yahya bin Sa'id. Ketika ditanya tentang perawi yang lemah, para imam besar seperti Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Malik, dan Ibnu Uyainah sepakat. Katakan apa adanya bahwa dia tidak kuat hafalannya. Menjelaskan kelemahan perawi bukanlah celaan, tetapi amanah ilmiah. Kemudian ada kritik atas Syahr bin Hushayb. Qala Ibnu Aun, inna Syahron nazakuhu. Wa qala Syu'bah, laqitu Syahron falam a'tad bihi. Ini diriwayatkan oleh An-Nadhr bin Shumail, Syu'bah wa Muslim rahimahullah. Syahr bin Hushayb adalah seorang perawi yang banyak dibicarakan. Beberapa ulama melemahkannya. Bahkan Ibnu Aun berkata, orang-orang menjatuhkan Syahr. Sedang Syu'bah berkata, aku pernah bertemu dengannya, tapi aku tidak menganggap riwayatnya kuat. Kemudian ada kritik cerdas terhadap Abbad bin Katsir. Qala Abdullah bin Al-Mubarak, idza dzukira Abbad asnaitu alaihi fi dinihi wa aqulu la ta'khudhu anhu. Ini diriwayatkan oleh Ali bin Al-Husain bin Waqid dari Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak memberi pelajaran penting dalam objektivitas. Ia memuji ibadah dan agama Abbad bin Katsir, tapi tetap mengingatkan jangan ambil hadis darinya. Agama bukan sekedar zahir kesolehan, tetapi juga amanah dalam menyampaikan ilmu. Kemudian ada lagi
Peringatan langsung dari Imam Syu'bah. Qala Abdullah bin Al-Mubarak, intahaitu ila Syu'bata, faqala hadza Abbad bin Katsir fahdharuhu. Abdullah bin Al-Mubarak menceritakan bahwa saat ia sampai ke tempat Syu'bah, imam hadis besar itu langsung menunjuk seseorang dan berkata, itu Abbad bin Katsir, hati-hatilah kalian darinya. Peringatan langsung dari imam besar seperti Syu'bah adalah sinyal keras bahwa orang ini bermasalah dalam periwayatan. Kemudian ada lagi dicap pendusta oleh Sufyan Ats-Tsauri. Qala Isa bin Yunus, kuntu ala babihi wa Sufyanu indahu, falamma kharaja sa'altuhu anhu fa akhbarani annahu kadzdzabun. Ketika ditanya tentang Muhammad bin Sa'id yang meriwayatkan dari Abbad, Sufyan Ats-Tsauri, imam besar Kufah, langsung menjawab, dia pendusta. Stempel kadzdzab, yakni pendusta, dari seorang imam sudah cukup menjadi peringatan keras agar tidak mengambil ilmu darinya. Kemudian, Saleh belum tentu jujur dalam riwayat. Qala Yahya bin Sa'id Al-Qattan, lam nara salihina fi syai'in akdzaba minhum fil hadits. Ucapan ini bisa mengejutkan. Kami tidak melihat orang-orang saleh lebih banyak berdusta daripada dalam hal hadis. Tapi Ibnu Al-Qattan menjelaskan bahwa mereka tidak berdusta dengan sengaja, melainkan ketidakpahaman, buruknya hafalan, atau kepercayaan yang berlebihan pada sumber yang tidak kuat. Kemudian ada lagi perawi yang memalsukan sanad. Qala Affan, innama betulia min qibali hadzal hadis. Kana yaqulu haddatsani Yahya an Muhammad, tsumma da'a ba'du annahu sami'ahu min Muhammad. Seorang perawi bernama Hisam Abu Al-Miqdam awalnya berkata, aku dengar dari si A, dari si B. Lalu kemudian ia mengklaim, aku langsung mendengar dari si B. Ini adalah bentuk manipulasi sanad, kesalahan yang sangat berat dalam ilmu hadis karena mengubah jalur transmisi. Kemudian ada lagi, waspadai hadis yang tidak diketahui sumbernya. Qala Ibnu Al-Mubarak, Sulaiman bin Al-Hajjaj, unzur ma wada'ta fi yadika minhu. Ketika ditanya tentang perawi dalam hadis tertentu, Ibnu Al-Mubarak berkata, periksalah baik-baik apa yang kau pegang darinya. Ulama tidak hanya melihat keindahan lafaz hadis, tapi juga memverifikasi siapa yang menyampaikannya, bagaimana jalur periwayatannya, dan apakah ia dapat dipercaya ataukah tidak. Kemudian ada lagi, rasa malu duduk bersama perawi yang lemah. Qala Ibnu Al-Mubarak, ra'aitu Ruh bin Qutaif, faja'altu astakhyi min ashabi an yarawni jalisan ma'ahu. Abdullah bin Al-Mubarak pernah duduk bersama seorang perawi bernama Ruh bin Qutaif. Tapi ia berkata, aku malu bila teman-temanku melihatku duduk dengannya. Betapa ketatnya seleksi ulama terhadap siapa yang layak dijadikan sumber ilmu. Kemudian, perawi jujur tapi tidak selektif. Qala Ibnu Al-Mubarak, baqiyatu suduqul lisani walakinnahu ya'khudhu amman aqbala wa adbara. Baqiyah bin Al-Walid disebut jujur, tapi kelemahannya ia mengambil hadis dari siapa saja, baik yang kuat maupun yang lemah. Dari ilmu hadis, jujur saja tidak cukup. Seorang perawi harus selektif, tidak bisa menerima riwayat dari siapapun tanpa kritik. Kemudian ada Haris Al-A'war, ia adalah salah satu pendusta besar. Qala Sya'bi, haddatsani Al-Harisul A'war wa huwa yashhadu annahu ahadul kadzibina. Al-Haris Al-A'war dikenal luas sebagai perawi yang banyak dustanya. Bahkan Al-Sya'bi berkata, ia adalah salah satu dari 2 pendusta besar. Hadis-hadis dari orang seperti ini harus ditinggalkan karena tidak mungkin dipastikan keasliannya. Kemudian ada lagi yang mana hafal Al-Quran mudah, tapi wahyu berat. Qala Alqamah, qara'tul Qur'ana fi sanataini. Faqala Al-Harith, Al-Qur'anu hayyinun, al-wahyu asyad. Seorang tabi'in, Alqamah, berkata bahwa ia mempelajari Al-Quran selama 2 tahun. Namun Al-Harith Al-A'war merespon, Al-Quran itu ringan, yang berat itu memahami wahyu. Ucapannya terdengar seperti pujian ilmu, tetapi kelanjutannya menunjukkan bahwa ia terlalu percaya diri dalam hal yang bukan kapasitasnya, dan ini menjadi awal dari penyimpangan. Kemudian
pengakuan belajar wahyu dalam beberapa tahun. Qala Al-Harith ta'allamtul Qur'ana fi thalasi sinina wal wahya fi sanataini. Ia mengklaim telah mempelajari wahyu dalam waktu yang terbilang singkat, suatu hal yang tidak bisa diterima kecuali oleh mereka yang sangat ahli dan mendapat pengakuan ulama. Namun sebaliknya, para imam justru menuduhnya sebagai perawi yang bermasalah, bahkan terindikasi sebagai seorang pendusta. Kemudian ulama mulai menaruh curiga. Qala Ibrahim innal Haritha uttuhima. Ibrahim An-Nakhai, salah satu ulama besar tabi'in, secara langsung menyatakan bahwa Al-Harith dituduh, yakni bermasalah. Tuduhan ini cukup berat karena menunjukkan adanya kejanggalan dalam riwayat atau akidahnya. Kemudian dihadapi dan diusir oleh muridnya sendiri. Sami'a Murratul Hamdaniyu minal Harith faqala lahu uq'ud bil babi fa ahassal Harithu bisyarri fadhahaba. Meskipun pernah meriwayatkan dari Al-Harith, tokoh bernama Murrah Al-Hamdani langsung mengusirnya saat ia mencium adanya kesesatan. Bahkan ia mengambil pedangnya. Sebuah tindakan tegas bahwa ilmu tidak boleh dicemari oleh pemalsu dan pelenceng agama. Kemudian ada peringatan dari Ibrahim An-Nakhai, yakni waspadai para pendusta. Qala Ibrahim iyyakum wal Mughirah bin Sa'id wa Aba Abdurrahim fa innahuma kadzabani. Ibrahim An-Nakhai dengan tegas menyebut dua nama, Al-Mughirah ibn Sa'id dan Abu Abdurrahim, sebagai pendusta. Bahkan disebutkan oleh perawi lain bahwa mereka menyebarkan khurafat dan tafsir-tafsir yang menyimpang. Ini menjadi alasan kuat untuk menjauhi mereka. Kemudian ada dengan yang lain, jauhi tukang cerita antara ceramah dan kepalsuan. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami, la tujalisu al-qassasu atau al-qassasu ghaira abil ahwas wa iyyakum wa syaqiqon atau wa syuqaiqon. Abu Abdurrahman As-Sulami mengingatkan para pemuda agar tidak duduk dengan para qasas, yakni pendongeng, kecuali Abu Al-Ahwas. Ia juga memperingatkan dari Suqaiq yang ternyata memiliki pemikiran khawarij. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan bukan hanya lewat hadis palsu, tapi juga lewat tafsir dan retorika. Kemudian ada Jabir Al-Ju'fi, hafalannya dahsyat, akidahnya ganjil. Qala Jarir atau Jurer, laqitu Jabir bin Yazid Al-Ju'fi, falam aktub anhu kana yu'minu birraj'ah. Jabir bin Yazid Al-Ju'fi memiliki ribuan hadis yang ia klaim berasal dari para imam Ahlul Bait. Tapi karena ia memiliki keyakinan raj'ah, yakni kembali hidupnya orang-orang setelah wafat sebelum kiamat, seperti yang diyakini para Syiah, para ulama menjauhinya. Padahal sebelumnya banyak orang meriwayatkan darinya sebelum penyimpangan itu muncul. Kemudian 70.000 hadis. Tapi dari mana? Qala Jabir indi sab'una alfa haditsin an Abi Ja'far anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha. Jabir mengklaim memiliki 70.000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya dari jalur Abu Ja'far. Bahkan dalam riwayat lain ia berkata, aku memiliki 50.000 hadis yang belum pernah kuceritakan kepada siapapun. Jumlah ini sangat tidak masuk akal dibanding jumlah total hadis yang sahih. Karena itu ulama menolak hadis-hadisnya karena dikhawatirkan itu karangan atau dari sumber batil. Kemudian ada lagi, yakni tafsir sesat dan dalih gaib. Kisah dari Jabir Al-Ju'fi. Wa haddatsani Salamah bin Syabib, haddatsana Al-Humaydi, haddatsana Sufyan, qala sami'tu rajulan sa'ala Jabirun an qawlihi azza wa jalla. Falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkuma Allahu li wa huwa khairul hakimin. Faqala Jabir lam yaji ta'wilu hadhihi. Qala Sufyan wa kadzaba. Faqulna li Sufyana wa ma arada bihadza. Faqala innar rafidata taqulu inna aliyan fis sahabi. Fala nakhruju ma'a man kharaja min waladihi
hatta yunadiya munadin minas sama'i yuridu aliyan annahu yunadi akhruju ma'a fulanin. Yaqulu Jabir, fadhata wilu hadhihi al-ayah wa kadhaba kanat fi ikhwati Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Jabir al-Ju'fi tentang firman Allah, "Aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan atau Allah menetapkan keputusan untukku, dan dia adalah sebaik-baiknya hakim." Jabir menjawab, "Takwil ayat ini belum datang." Sufyan berkata, "Dia dusta." Lalu kami bertanya kepada Sufyan, apa maksud Jabir mengatakan itu? Ia menjawab, kaum Rafidhah, yakni Syiah ekstrim, berkata bahwa Ali ada di awan dan mereka tidak akan mengikuti siapapun dari keturunannya sampai ada suara dari langit menyerukan, "Ikutilah si fulan." Maka Jabir berkata bahwa itulah tafsir ayat itu. Tapi ia telah berdusta. Ayat itu adalah tentang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini adalah contoh bagaimana tafsir Al-Quran bisa dimanipulasi untuk membenarkan ideologi sesat. Jabir al-Ju'fi menghubungkan ayat tentang Nabi Yusuf dengan keyakinan aneh kaum ekstremis Syiah tentang Ali bin Abi Thalib, bahwa dia gaib dan akan muncul atas seruan langit. Imam Sufyan ats-Tsauri dengan tegas membantah tafsir ini sebagai kebohongan. Tafsir tidak bisa dilepaskan dari konteks wahyu dan pemahaman sahabat, bukan narasi gaib, imajinatif. Kemudian 30.000 hadis tapi tidak berani menceritakan satu pun. Wa haddatsani Salamah, haddatsana Al-Humaidi, haddatsana Sufyan, qala sami'tu Jabirun yuhaddisu binahwi min 30,000 haditsin ma astahillu an azkuru minha syai'an wa anna li kadza wa kadza. Sufyan berkata, aku mendengar Jabir meriwayatkan sekitar 30.000 hadis, tapi aku tidak menghalalkan untuk menyebutkan satu pun darinya, meskipun aku punya banyak. Nah, bayangkan, seseorang mengklaim memiliki puluhan ribu hadis, tapi tidak satu pun dianggap halal untuk disampaikan. Mengapa? Karena semuanya adalah hadis batil, lemah, ataupun palsu. Sikap para imam seperti Sufyan memperlihatkan kejujuran ilmiah. Meski hafalannya kuat, ia tidak mau menyebarkan hadis jika sumbernya tidak sahih. Kemudian, pengakuan ulama, diam tapi membawa bahaya. Qala sa'altu Jurer bin Abdul Humaid faqultu Al-Harith bin Husairah laqitahu qala na'am syekhun tawilus sukuti yusirru ala amrin azimin. Seseorang bertanya kepada Jurer, apakah engkau bertemu Al-Harith bin Husairah? Ia menjawab, ya, ia seorang tua yang banyak diam tapi keras kepala dalam urusan besar. Nah, banyak diam bukan berarti tidak menyimpang. Al-Harith tampak tenang, tapi diam-diam memegang keyakinan sesat atau pandangan ekstrim yang ia pegang teguh tanpa mau mengoreksi diri. Ulama hadis tidak hanya melihat lisan, tapi juga konsistensi akidah dan kejujuran. Kemudian, menambah, mengurangi, dan memalsukan. Qala Ayyub, innali jaron dzakara min fadlihi walau syahida indi ala tamrotaini ma ra'aitu syahadatahu jaizatan. Ayub memuji kebaikan tetangganya dalam hal akhlak, tapi menolak kesaksiannya dalam hadis karena masalah integritas. Dalam riwayat lain, ia berkata ia tidak lurus lisannya, dan tentang yang lain ia menambah-nambah angka dalam hadis. Artinya, akhlak baik tidak cukup jika riwayatnya dusta atau diubah-ubah. Kemudian ada lagi dari Abu Daud Al-A'ma, ya dari pengemis jadi tukang klaim. Faqala Qatadah, kadzaba ma sami'a minhum, innama kana dzaka sa'ilan yatakaffafun nasa zaman at-ta'unil jarif. Abu Daud Al-A'ma mengklaim telah bertemu para sahabat besar dan meriwayatkan langsung dari mereka. Tapi ketika ditanyakan kepada ulama besar seperti Qatadah, beliau menjawab, ia berbohong, ia hanyalah pengemis pada masa wabah. Bahkan dikatakan ia mengklaim bertemu 18 sahabat Badar, padahal para ulama tidak pernah mendengar ia hadir dalam majelis sahabat. Kemudian ada lagi Abu Ja'far Al-Hashimi, berbicara soal kebenaran tapi bohong atas Nabi. Karena Abu Ja'far Al-Hashimi
al-Madani. Yadau ahaditha kalamu haqq walasat min ahadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yarwiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ja'far al-Hashimi membuat perkataan-perkataan bagus dan benar, tapi ia menyadarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal bukan dari beliau. Ini bentuk pemalsuan terselubung yang lebih berbahaya, mengucapkan hikmah lalu mengklaim sebagai hadis. Dalam dunia hadis, kebenaran tidak hanya diukur dari jumlah hafalan, kepandaian tafsir, atau kekuatan bicara. Ia diukur dari kejujuran, amanah, dan kesesuaian dengan manhaj sahabat serta tabi'in. Satu kesalahan dalam sanad atau matan bisa membuka jalan bagi penyimpangan besar. Itulah mengapa Imam Muslim mencatat semua ini bukan untuk mencela orang, tapi untuk menjaga warisan kenabian tetap bersih dari kebohongan. Tunggu part selanjutnya dalam bab ini.